Hai, narasumber kita kali ini adalah finalis Apnon, Abang None 2022. Ada Natasha Emerald. Hey, apa kabar Natasha? Halo Kak, ya thank you udah undang aku. Thank you juga udah datang ke sini nih Natasha. Wah, senang sekali nih bisa ketemu sama Natasha Emerald. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Kita mau cari tahu nih bagaimana sih Natasha Emerald ini bisa join di Abang None 2022 kan. Tapi sebelumnya mungkin pengen tahu juga, mungkin para penonton pengen tahu asal-usul, mungkin akademinya gitu. Silakan perkenalan diri. Oke. Halo semua, perkenalkan nama aku Natasha Emerald, bisa dipanggil Natasha atau Tasya juga boleh. Mungkin latar belakang singkat dulu ya. Mungkin sebelumnya aku dulu sempat kuliah di akuntansi Universitas Indonesia. Baru lulus 2 tahun lalu 2022 dan saat ini aku bekerja sebagai financial risk consultant di Deloitte Indonesia. Nah, mungkin seperti yang udah dibilang sama Kak Ruby nih, aku juga sempat ikut Abang None Jakarta Pusat tahun 2022 sebagai finalis. Asik. Jadi jurusan accounting kan rada menjelimet ya, mesti balance gitu kan ya. Apalagi kamu di kantor akuntan publik tadi ya. Wah, itu saya taunya ada teman-teman saya kerjanya sampai pagi tuh. Bener gak sih? Kalau lagi masanya ya Kak. Lagi ada masa-masanya ya, mungkin tutup buku atau apa gitu ya. Nah, gimana nih kamu bisa bagi waktunya nih? Apalagi ikutan kompetisi di Abang None kan juga menyita waktu ya. Jadi aku cerita dulu ya. Awal mula aku ikut Abang None itu sebenarnya waktu aku lulus Kak. Baru sekitar beberapa bulan lulus lah gitu. Oke. Nah kebetulan aku 3,5 tahun lulus. Iya. Aku 2021 tuh udah sidang Desember. Terus aku 2022 Februari udah wisuda. Nah kebetulan Abang None ini mulai bukanya itu Mei 2022 waktu itu. Jadi setiap Mei sampai Juni biasanya bukanya. Mei Juni nih ya. Iya. Nah awal mulanya itu sebenarnya aku diajak temen Kak. Menariknya. Sebenarnya bukannya aku nggak tahu juga nih Abang None itu apa. Kayak yang kita tahu mungkin Abang None itu namanya juga udah termasuk ya maksudnya kita udah tahu lah gitu kayak udah lumayan besar lah gitu ya. Kayak siapa sih yang nggak tahu gitu kan. Tapi mungkin kita kayak minat atau kayak ini kita harus daftar nih itu yang mungkin kayak nggak ada nih di antara kita gitu. Kalau misalkan nggak ada yang ngajak atau kita nggak tahu nih info-infonya apa sih tentang Apnon itu gitu kan. Nah kebetulan waktu itu temen aku ada yang ngajakin aku nih. Waktu dia reply Instagram aku gitu. Kayak biasa-biasa lah ya cewek-cewek. Cakep banget nih gitu. Makasih gitu kan. Dia sedang mau ikut Apnon nggak? Aku mau ikut nih audisinya minggu depan gitu. Sebenarnya agak mepet juga sih aku waktu itu. Di DM tuh ya atau di DM ya? Iya. Gitu. Nah waktu itu aku mikir-mikir juga nih, aku lihat-lihat lah abis itu Instagramnya Abang None. Waktu itu dia bilang dia nyariin Abang None Jakarta Pusat gitu. Oke, aku cari-cari nih di Instagramnya Abang None Jakarta Pusat. Ternyata setelah lihat informasinya, udah gitu lihat apa-apa aja kegiatannya, nilai-nilainya, mungkin konsepnya juga menarik karena kan memadukan budaya Betawi juga gitu ya kalau aku lihat kayak unik gitu. Mungkin daripada maksudnya ya apalagi ditunggu gitu kan ya udah aku coba untuk daftar, berani coba untuk daftar. Terus ada 2 hari audisi hari pertama mungkin aku jelasin audisinya dulu kali ya. Kalau teman-teman ada yang tertarik mungkin kalau mau ikut Abang None. Jadi untuk Abang None sendiri itu ada 2 hari untuk audisinya. Yang hari pertama itu nanti kita perkenalan diri, terus measurement berat badan, tinggi badan, sama ada FGD itu hari pertama. FGD. Jadi kita harus punya kemampuan analisa juga gitu untuk menjawab pertanyaan. Karena kan nanti kita berhubungan sama orang, terus kita juga harus di sesi malam final atau Q&A kita harus bisa jawab juga gitu kan. Terus ya udah aku coba hari pertama aku lolos, disaring lagi ke hari kedua. Nah di hari kedua itu aku wawancara one on one sama masing-masing juri. Nah jurinya ini ada masing-masing Kak, ada sekitar 6 atau 7 juri gitu. Ada bidangnya masing-masing, ada bidang psikologi, ada yang bidang pengetahuan budaya Betawi, terus ada yang
tentang bahasa Inggris, pokoknya macam-macam deh, kayak semuanya diuji gitu kita di situ. Masing-masing dari finalis ini bakal diwawancara sama masing-masing juri gitu di hari itu. Nah, pengumumannya hari itu juga, langsung enaknya itu Apnon tuh pengumumannya hari itu juga. Jadi kayak jelas gitu kan Kak. Iya. Nah, malamnya itu kita nunggu lah sekitar 2 jam gitu setelah diwawancara, ternyata lolos nih. Setelah lolos, untuk mencapai malam final, kita juga harus melalui namanya karantina, Kak. Karantina Abang None. Nah, karantinanya ini beda-beda. Jadi Abang None ini aku jelasin dulu ya. Ada banyak wilayah, Kak. Ada Jakarta Utara, ada Pusat, Timur, Barat, Selatan, sama Kepulauan Seribu. Nah, waktu itu aku terdaftarnya di Jakarta Pusat, kebetulan. Nah, untuk Jakarta Pusat, pada saat aku 2022 itu, kebetulan aku ada sekitar 3 minggu lah, 3 minggu karantina. Termasuk singkat Kak untuk angkatan aku pada saat karantina itu. Secara offline? Offline, hampir tiap hari. Tiap hari masuk, pulang sore gitu? Belum tentu sih Kak, bisa jadi sore sampai malam, kadang-kadang siang sampai malam. Kalau Sabtu Minggu sih bisa dari pagi, harus dari pagi, karena kan kegiatannya lumayan padat ya Kak untuk di Abang None itu sendiri gitu. Waktu itu di mana karantinanya? Karantina tuh selalu di kantor wali kota. Kantor wali kota Jakarta Pusat ya? Kantor wali kota Jakarta Pusat. Nah, selama karantina itu yang diajarkan itu banyak sih Kak. Kayak kita diajarkan cara public speaking, terus cara berpakaian. Jadi kayak untuk kita bisa dikatakan lolos menjadi finalis nih, kita juga harus bisa berpakaian ala Betawi lah gitu Kak. Kayak jadi kita harus tahu nih pakem-pakemnya untuk pakai baju kebesaran, baju encim, kalau untuk wanita ya baju encim itu tuh ada pakem-pakemnya, kayak misalkan harus cucut, harus apa, itu diajarkan selama karantina Kak gitu. Terus juga kita dikasih pembekalan soal budaya Betawi, itu semua diajarkan pada saat karantina sih Kak. Semuanya. Jadi kayak kemampuan public speaking, kemampuan kita harus juga ngonten, pokoknya kemampuan cara kita make up, cara kita dress up, itu semua dilatih di situ sampai kita malam final gitu Kak. Wah, mantep ya. Nah, setelah udah masuk ke grand final tuh ya. Nah, apa nih yang menjadi kegiatan kamu nih? Itu kan setelah malam final itu nggak berakhir di situ aja Kak. Kebetulan di Abang None kita menjabat, ibaratnya gitu lah, menjabat selama 1 tahun di Abang None gitu. Jadi kita kayak ibaratnya pengabdian lah sama wali kota Jakarta Pusat gitu. Nah, ngapain aja boleh ceritain gitu? Jadi selama setahun itu kita sebagai Abang None yang terbaru itu kita punya hak untuk mengambil penugasan di Abang None. Nah, penugasan ini macam-macam Kak. Ada yang penugasan yang MC untuk acara-acara Jakarta Pusat. Terus ada penugasan yang kita mendampingi wali kota. Wah, mantap ya. Penugasan misalkan ada waktu itu aku juga pernah ikut sempat festival Pasar Baru. Aku waktu itu main teater di situ. Jadi kita waktu itu merepresentasikan masing-masing pedagang di Pasar Baru lah. Waktu itu lagi ulang tahun Pasar Baru. Kebetulan aku juga waktu itu karena aku juga ada keturunan India ya Kak ya. Kayak aku juga teaternya juga sambil pakai baju India, kayak misalnya kayak seru lah gitu, seru-seruan gitu. Dan waktu itu jadi pedagang apa kamu? Pedagang kain waktu itu. Pedagang kain. Ada pendampingnya juga. Mantap. Gitu sih Kak. Jadi kayak penugasannya ada yang formal, ada juga yang seru-seruan, terus ada juga yang maksudnya kita mendampingi pejabat-pejabat pemerintah. Jadi kayak kita kenal sama banyak orang juga gitu dari penugasan-penugasan itu. Gitu sih Kak. Yang aku suka dari penugasan-penugasannya. Banyak membuka koneksi baru, kenalan baru ya, opportunity ya. Wow. Nah, sekarang ini berarti udah setahun udah lewat dong ya, kamu udah 2023 tahun lalu selesai udah ya penugasannya ya. Ya. Nah, sekarang kegiatannya apa nih? Nah, kebetulan tahun lalu aku keterima di salah satu perusahaan consulting, tadi udah aku sebutin di Indonesia. Setelah itu setelah tugas selesai gitu ya? Tugas selesai, kebetulan aku juga diterima tahun lalu bulan sekitar April. Nah, aku jadi saat ini bekerja di Deloitte Indonesia sebagai financial risk consultant sih Kak. Jadi basically aku sebagai risk consultant-nya lah gitu. Gitu sih Kak. Iya. Nah, tadi passion-nya kamu sama kerjaan ini cocok nih? Nah, kalau untuk passion, kebetulan aku memang dulu background-nya dari IPA, dan aku memang suka ngitung juga dari dulu. Kenapa mungkin aku bisa masuk ke accounting dulu ya? Ini aku cerita sedikit karena
kebetulan aku juga setelah aku browsing aku cari-cari tahu ternyata accounting ini prospeknya juga banyak gitu kan, bisa kemana aja gitu kan. Jadi kayak aku merasa dengan aku masuk ke accounting dan juga aku merasa materi-materi yang dipelajari itu mungkin juga relevan ke kehidupan kita sehari-hari gitu Kak. Karena kan kita juga setiap hari-hari menghitung uang, kayak itu maksudnya kayak bisa kita logika gitu Kak. Nah makanya aku juga jadi oke lah nih aku coba accounting. Tadinya juga sempat berpikir untuk teknik industri, teknik yang lain-lain, tapi akhirnya ya udah aku masuk accounting. Singkat cerita aku lolos di SBMPTN waktu itu. Di accounting UI. Nah waktu itu setelah aku lulus juga puji Tuhan dengan hasil yang memuaskan dan ternyata juga setelah aku lalui selama 3,5 tahun kuliah itu juga sesuai dengan passion aku Kak. Sesuai passion ya? Sesuai passion. Seirama ya, cocok ya. Nah kedepannya apa nih yang planning kamu akan lakukan nih Natasha? Kalau kedepannya mungkin karena aku kerja di korporat ya Kak ya, dan memang kerjaan aku ini juga membutuhkan pemikiran yang secara kritis dan juga analisis gitu, jadi membutuhkan kemampuan konseptual juga gitu. Mungkin aku ada rencana untuk S2 sih Kak. S2? Untuk MBA gitu. Mungkin di accounting juga ya? MBA itu lebih ke finance, tapi mungkin dia juga kemampuan konseptualnya juga diasah sih Kak di situ kalau yang dari aku tangkap. Jadi mungkin aku tertarik untuk MBA gitu sih Kak. Wow. Oke, nah ini kita di Rahasia Investasi Sukses biasanya ada tips sukses nih ala Natasha. Mungkin juga buat audiens nonton gitu ya, bisa belajar gitu dari tips sukses ala Natasha Emerald, silakan. Oke, mungkin kalau tips sukses dari aku yang pertama kita harus tahu dulu nih passion kita tuh apa. Jangan sampai kita nanti udah di satu hal tapi ternyata itu bukan yang kita mau gitu Kak. Tersiksa nih ya. Gitu harus itu pertama dulu. Kalau kita udah tahu passion kita apa, kejar passion itu. Go for it gitu kayak terus kita dalamin, terus kita kejar sampai kita mencapai apa yang kita mau gitu. Terus kita juga harus konsisten Kak. Jadi kan mungkin selama perjalanan hidup kita tuh pasti ada kegagalan. Kayak aku juga mungkin nggak semulus itu juga gitu Kak untuk mencapai kayak aku bisa masuk UI, bisa masuk ke perusahaan consulting, bisa masuk Abang None. Itu juga mungkin di balik itu juga banyak hal-hal tantangan-tantangan yang aku hadapin gitu Kak di sebelumnya gitu. Jadi kayak kita harus konsisten. Kalau misalkan kita gagal, kita harus bangkit lagi. Kita nggak boleh gampang menyerah itu juga. Dan satu hal lagi yang paling penting menurut aku, kita harus melakukan semuanya itu dari hati yang tulus. Karena kalau misalkan kita setengah-setengah hati atau kita kayak aduh kayaknya ini bukan gue deh gitu, itu akan tersiksa juga Kak kita melakukannya gitu sih Kak. Kalau mau sukses kita harus bekerja keras dan juga harus dari hati kita yang tulus gitu Kak untuk melakukannya. Itu sih Kak. Mantap, keren banget. Thank you so much Natasha udah berbagi ini inspirasi. Nah, ini juga buat teman-teman ya. Tadi Natasha banyak cerita tuh. Abang None ikutannya gimana, apa aja, kan bisa jadi tips juga ya. Jadi orang jadi biar tahu gitu loh. Dan juga tadi inspirasi sukses dari Natasha. Thank you so much ya. Sukses buat Natasha. Yeah, thank you Kak. Apalagi nih persiapan mau S2-nya. Ya, all the best ya Natasha. Nah, teman-teman, demikian bincang-bincang saya bersama Natasha Emerald. Mungkin ada lagi ya yang ingin disampaikan, ada yang kelupaan mungkin? Mungkin aku cuma mau pesan ke teman-teman semua supaya tetap semangat, tetap berjuang untuk apa yang kalian inginkan, jangan mudah menyerah dan pakailah hati kalian untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Itu sih. Mantap, sukses nih untuk buat Natasha sekali lagi. Wah, ini keren banget nih. Ini menuju Indonesia emas, pastinya butuh anak-anak muda nih kayak model-model Natasha gitu kan, menginspirasi, bekerja keras, semangat. Oke, sampai jumpa di next episode. Saya Ruberman beserta Natasha. Bye bye.